pendapatan nasional itu? Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga (RTK) di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode waktu tertentu, biasanya selama 1 tahun. Tujuan dari perhitungan pendapatan nasional adalah untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ekonomi yang sudah dicapai dalam suatu negara. Data pendapatan nasional yang sudah dicapai dapat digunakan untuk membuat perkiraan tentang perekonomian di negara di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan lainnya adalah memperoleh tarsiran akurat nilai barang dan jasa yang dihasilkan suatu masyarakat atau negara, mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara, serta membantu membuat rencana dan melaksanakan program pembangunan selanjutnya. Kira-kira apa saja ya manfaat penghitungan pendapatan nasional? Mari kita simak. Jadi, penghitungan pendapatan nasional dapat digunakan untuk mengukur dan mengetahui perkembangan perekonomian dari waktu ke waktu, membantu dalam mengevaluasi kinerja makroekonomi suatu negara, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, tingkat pengangguran, dan stabilitas moneter. Adapun manfaat dari penghitungan pendapatan antara lain sebagai berikut. 1. Mengetahui struktur perekonomian negara. 2. Mengetahui tingkat pertumbuhan perekonomian. 3. Perbandingan perekonomian antar daerah ataupun antar provinsi. 4. Membantu merumuskan kebijakan pemerintah. 5. Menilai kinerja ekonomi suatu negara. 6. Perencanaan bisnis. 7. Penilaian distribusi pendapatan. 8. Evaluasi efisiensi ekonomi. 9. Pedoman merumuskan kebijakan pemerintah. Di pendapatan nasional terdapat 6 konsep. Yang pertama, Gross Domestic Product (GDP) atau Produk Domestik Bruto (PDB) adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga negara yang ada di dalam negeri. Rumusnya, GDP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara asing di dalam negeri. Contohnya, di Indonesia terdapat WNI yang tinggal di Indonesia dengan pendapatan 10 dan WNA dengan pendapatan 5. Ada pula WNI yang tinggal di luar negeri dengan pendapatan 7. Ingat kata domestik. Domestik artinya di dalam negeri. Jadinya yang dihitung hanya yang ada di dalam negeri, yaitu 10 ditambah 5 sama dengan 15. Yang kedua, Gross National Product (GNP) atau Produk Nasional Bruto (PNB) adalah menghitung produksi barang dan jasa semua warga suatu negara dimanapun mereka berada. Rumusnya, GNP sama dengan produk warga negara di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri, atau jika diketahui GDP, maka rumusnya menjadi GNP sama dengan GDP dikurangi produk warga negara asing di dalam negeri ditambah produk warga negara di luar negeri. Yang ketiga, Net National Product (NNP) atau Produk Nasional Neto (PNN) adalah GNP dengan memperhitungkan adanya penyusutan. Rumusnya, GNP dikurangi penyusutan. Yang keempat, Net National Income (NNI) atau Pendapatan Nasional Bersih PNB adalah NNP dengan memperhitungkan komponen pendapatan yang tidak mencerminkan balas jasa atas faktor produksi. Rumusnya, NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Yang kelima, Personal Income (PI) atau pendapatan perorangan adalah bagian pendapatan nasional yang merupakan hak
individu-individu dalam perekonomian sebagai balas jasa keikutsertaan mereka dalam proses produksi. Rumus PI adalah NNI dikurangi buka kurung laba ditahan ditambah iuran jaminan sosial ditambah asuransi ditambah pajak perseroan ditambah transfer payment. Yang terakhir atau yang keenam, disposable income DI atau pendapatan disposable adalah pendapatan yang siap dibelanjakan atau pendapatan perorangan yang dipakai oleh individu baik untuk membiayai konsumsinya maupun ditabung. Rumus DI adalah PI dikurangi pajak langsung. Contohnya di data berikut. Hitunglah GDP, GNP, NNP, NNI, PI, dan DI. Yang pertama, GDP, pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNA dalam negeri. Kita sudah ketahui di data, yaitu yang A, jumlah produksi perusahaan asing dan lokal adalah 319.200. Yang kedua, kita mencari GNP dengan rumus GDP ditambah atau dikurang pendapatan neto. Kita menggunakan rumus ini karena sudah diketahui GDP-nya. Maka perhitungannya adalah GDP dengan jumlah 319.200 ditambah atau dikurang buka kurung jumlah pendapatan warga di luar negeri 40.000 dikurangi jumlah produksi perusahaan asing 91.500 tutup kurung. Jadi 319.200 dikurangi 51.500 adalah 267.700. Yang ketiga, kita mencari NNP, yaitu GNP dikurangi penyusutan. Sebelumnya kita sudah mencari GNP dengan hasil 267.700. Lalu dikurangi penyusutan dari data tertulis yaitu 20.000. Maka hasilnya 267.700 dikurangi 20.000 adalah 247.700. Yang keempat, kita mencari NNI dengan rumus NNP dikurangi pajak tak langsung ditambah subsidi. Sebelumnya kita sudah mencari NNP dengan hasil 247.700 lalu dikurangi pajak tak langsung 53.000. Karena subsidi di data tidak ada, maka nilainya 0. Maka perhitungannya adalah 247.700 dikurangi 53.000, hasilnya adalah 194.700. Selanjutnya kita mencari PI. Rumusnya NNI ditambah transfer payment dikurangi iuran. Sebelumnya kita sudah mencari NNI dengan hasil 194.700 ditambah transfer payment 21.000 dikurangi iuran yang terdiri dari laba ditahan, pajak perusahaan, iuran pensiun, yaitu 22.160. Maka perhitungannya
194.700 ditambah 21.000 dikurangi 22.160, hasilnya adalah 193.560. Yang terakhir, kita mencari DI dengan rumus PI dikurangi pajak langsung. Sebelumnya, kita sudah mencari PI dengan hasil 193.560, lalu dikurangi pajak langsung, yaitu 28.800. Maka, hasil perhitungannya adalah 164.760. Metode penghitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besarnya nilai pendapatan nasional. Metode ini juga bisa dijadikan penghitung alat evaluasi. Negara bisa menilai dan mengevaluasi kinerja sumber daya manusianya dan mengukur produktivitas negaranya. Terdapat 3 pendekatan untuk mengukur pendapatan nasional. 1. Metode produksi. Kegiatan produksi adalah kegiatan yang menciptakan nilai tambah atau value add. Jadi penghitungan pendekatan produksi itu hanya menghitung nilai tambah pada setiap produksi tersebut. Jadi rumus untuk menghitungnya yaitu Y sama dengan P1 dikali Q1 ditambah P2 dikali Q2 dan seterusnya sesuai produksi dari negara tersebut. P yaitu harga, Q yaitu jumlah barang atau jasa. Misalnya kapas harganya 12.000. Karena kapas ini produk awal, maka masih dihitung 12.000 dengan jumlah 10. Maka 12 dikali 10. P kali Q sama dengan 120.000. Lalu kapas dipintal menjadi benang dijual dengan harga 16.000. Nah, di sini yang dihitung hanya nilai tambahannya dikali dengan jumlah produknya. Nilai tambah benang adalah selisih dari 16.000 dengan 12.000, yaitu 4.000, dengan jumlah produk 10. Maka perhitungannya 4.000 dikali 10 hasilnya 40.000. Cara menghitung produk selanjutnya sama seperti itu, yaitu nilai tambah dikali dengan jumlah produknya. 2. Metode pendapatan, yaitu menghitung pendapatan nasional dengan cara mengumpulkan data yang diterima oleh RTK, rumah tangga keluarga, atau rumah tangga konsumen, dengan menjumlahkan pendapatan dari belas jasa faktor produksi selama 1 tahun yang berupa sewa, upah, bunga, dan laba usaha. Rumusnya yaitu Y sama dengan R ditambah W ditambah I ditambah P. Y yaitu pendapatan nasional, P yaitu profit atau laba, I yaitu interest atau bunga, W yaitu wage atau upah, R yaitu rent atau sewa. Contohnya di data berikut. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan. Rumus data pendekatan pendapatan yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Kita cari data berdasarkan rumus tersebut, yaitu pendapatan sewa 280, lalu upah 250, bunga 680, laba 980, maka hasilnya 280 ditambah 250 ditambah 680 ditambah 980 adalah 2190. Nah, yang ketiga yaitu metode pengeluaran.
Penghitungan dengan menggunakan metode pengeluaran ini dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran dari berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari 1. Pengeluaran untuk konsumsi, yaitu C. 2. Pengeluaran untuk investasi, yaitu I. 3. Pengeluaran untuk pemerintah, yaitu G. Government. 4. Pengeluaran untuk ekspor, yaitu X, dan impor, yaitu M. Jadi untuk mencari jumlahnya pendapatan nasional, yaitu Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M. Contohnya di data berikut. Hitunglah pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran. Rumus yaitu Y sama dengan C tambah I tambah G tambah X dikurangi M. Kita cari data berdasarkan rumus tersebut, yaitu C atau konsumsi 800, lalu I atau investasi 600, G atau pengeluaran pemerintah 620, X atau ekspor 200, kemudian M adalah impor yaitu 500, maka hasilnya 800 ditambah 600 ditambah 620 ditambah 200 dikurangi 500 adalah 1720. Pendapatan per kapita adalah indikator atau tolak unsur dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat pada suatu negara. Jadi, pendapatan per kapita adalah total penghasilan negara dibagi jumlah seluruh penduduknya sehingga diketahui pendapatan rata-rata penduduk tersebut. Semakin tinggi nilai pendapatan per kapita suatu negara, artinya masyarakat tersebut semakin makmur. Contoh, pendapatan per kapita Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Fungsi pendapatan per kapita: 1. Mengetahui tingkat kemakmuran negara dan masyarakatnya. 2. Mengukur kelancaran pelaksanaan aktivitas ekonomi negara. 3. Dasar pengambilan kebijakan di masa mendatang. Komponen pendapatan per kapita yaitu ada pendapatan nasional dan jumlah penduduk. Komponen negara berdasarkan pendapatan per kapita yaitu negara berpendapatan tinggi, negara berpendapatan menengah ke atas, negara dengan pendapatan menengah ke bawah, dan negara berpendapatan rendah. Menghitung PDB per kapita, rumusnya adalah PDB tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T, atau bisa juga kita cari PNB-nya. PNB per kapita sama dengan PNB tahun T dibagi jumlah penduduk tahun T. Tahun T maksudnya adalah tahun yang akan kita hitung jumlah pendapatan per kapitanya. Contohnya pada tahun 2019 artinya PDB tahun 2019 dibagi jumlah penduduk tahun 2019. Kita masuk ke contohnya. Negara Z pada tahun T memiliki produk domestik bruto sebesar 2 miliar US dollar dan jumlah penduduk sebanyak 20 juta jiwa. Besarnya pendapatan per kapita negara pada tahun T adalah, kita bagikan 2 miliar US dollar dengan 20 juta, yaitu diperoleh hasilnya sebesar 100 US dollar. Rumus pendapatan per kapita secara nominal. Pertama, cara menghitung pendapatan per kapita adalah menggunakan rumus nominal.
Dalam kondisi ini, perhitungan berdasarkan harga yang sedang berlaku. Sehingga, rumus pendapatan per kapita nominal yaitu pendapatan per kapita sama dengan harga produk nasional bruto berlaku dibagi jumlah penduduk. Contoh perhitungan. Pada tahun 2018, negara A memiliki PNB sebesar 2.700 triliun dengan total penduduk sebanyak 150 juta orang. Maka, pendapatan per kapita negara A pada tahun tersebut adalah pendapatan per kapita negara A sama dengan 2.700 triliun per 100 juta sama dengan 27 juta. Maka, pendapatan per kapita negara A pada 2018 adalah 27 juta dibagi orang per tahun. Rumus pendapatan per kapita secara real. Sementara itu, cara menghitung pendapatan per kapita secara real adalah proses perhitungan menggunakan harga konstan. Harga konstan diperoleh dari nilai pendapatan per kapita pada tahun acuan tertentu. Jadi, rumus pendapatan per kapita real sebagai berikut. Pendapatan per kapita sama dengan produk nasional bruto harga konstan dibagi jumlah penduduk. Contoh perhitungan. Pada tahun 2018, negara A memiliki penduduk sebanyak 150 juta orang dengan acuan perhitungan PNB tertinggi adalah PNB tahun 2015, yaitu 3.500 triliun. Maka, pendapatan per kapita negara A pada tahun tersebut adalah pendapatan per kapita negara A sama dengan 3.500 triliun per 100 juta sama dengan 35 juta. Maka, pendapatan per kapita negara A pada 2018 adalah 35 juta orang per tahun dengan mengacu pada PNB 2015.